Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai linear regression dan juga perseptron. Nah, sebenarnya dari pertemuan pertama yang pertama, pertemuan ketiga yang kita bahas linear regression, kemudian ada logistic regression, kemudian ada SVM, kemudian ada ANN. Nah, itu semua merupakan evolusi dari si linear regression. Jadi sebenarnya untuk rumusnya sama, yaitu menggunakan ini. Y sama dengan B0 ditambah B1 X ditambah E. Itu diambil dari rumus dasarnya linear regression. Nah, si linear regression ini biasanya juga dituliskan seperti ini, teman-teman. Fx sama dengan Wx plus A. Oke, berarti kita perlu untuk mencari nilai W, nilai X, dan A-nya. Untuk Fx sendiri, ini adalah Y, ya. Itu bisa juga dikatakan Y sama dengan Wx plus A. Tuh. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini teman-teman, untuk mencari nilai Y ya, teman-teman bisa lihat di pertemuan 3 yang linear regression. Untuk mencari nilai Y berarti sum I1 sampai N untuk XI min X mean dikalikan YI min Y mean dibagi sum I dari 1 sampai N untuk X I min X mean dikuadratkan. Di sini ada tanda em, garis atasnya ya, berarti ini berarti mean atau rata-ratanya. Ya, teman-teman juga bisa lihat di halaman ini 32 di materi. Untuk rutanya adalah kita mencari nilai Y-nya dulu, kemudian kita mencari nilai A-nya. Ya. Nah, selanjutnya, itu juga kita akan mencoba untuk mencari nilai MSE-nya, RMSE, dan juga MAE-nya. Gitu. Ya, langsung kita mulai aja. Di sini sudah ada datasetnya. Berikut datasetnya ada datanya jumlah 5, maka nilai N-nya adalah 5 juga. Nah, kemudian di sini saya pindahkan si XPG-nya sebagai XI dan YI. Oke. Pertama, kita akan mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Ya. Ini. Jadi kita jabarkan satu-satu untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Nanti yang pertama kita cari adalah nilainya dulu ya. Nilai itu adalah rata-rata jadi average dari data X ke 1 sampai data X ke 5. Ini juga sama berarti um, average data I ke 1 sampai I ke 5. Oke, selanjutnya di sini adalah X ini dikurangi X-nya sama dengan X ini dikurangi X-nya. Ini ya, bentar. Ya, tinggal kita tarik ke bawah. Di sini juga sama. Y berarti ini dikurangi Y-nya. Sama, bisa kita kasih tanda di luar. Biar tidak berpindah. Hmm, ini sudah. Nah, selanjutnya di sini kan
Si X9 dikalikan Y9 berarti di sini saya tuliskan X dikali Y-nya itu sama dengan X dikali dengan nilai Y-nya. Nah, kemudian di sini ada sum, jadi jangan lupa untuk dijumlahkan semuanya. Kemudian di sini juga XI dan X9 dikuadratkan, berarti kita kuadratkan si XI dan X9-nya. Nah, setelah itu, karena di sini ada sum, maka kita hitung sumnya juga, atau penjumlahannya dijumlahkan semuanya. Nah, berarti kita sudah ketemu ya untuk nilai yang ada di B. Nah, di sini kita bisa langsung menghitung nilai B-nya. Jadi untuk menghitung nilai W adalah sama dengan sum ini, ya kan, dibagi dengan yang X I min X kuadrat yang ini. Oke, berarti nilai W-nya sudah ketemu, kemudian kita akan mencari nilai A-nya. Bagaimana untuk mencari nilai A-nya? Untuk mencari nilai A di sini adalah A sama dengan J-mean ada. Jadi teman-teman perlu untuk memperhatikan rumusnya ya. Berarti kalau di sini kan ada A sama dengan J, mean, ada apa namanya, ada garis di atasnya dikurangi Y, X mean. Berarti A-nya sama dengan J. Meannya, mana J mean ini? J mean dikurangi nilai W-nya, kita udah ketahui, dikalikan nilai X meannya. Oke. Jadi sudah ketemu nilai A-nya adalah min 10,33. Nah, kemudian di sini untuk mencari nilai MSE, RMSE, dan lainnya, kita perlu untuk menghitung YI head atau Y prediksi atau Y head-nya. Ya. Berarti untuk menghitung nilainya, kita bisa menggunakan yang tadi. Ini fx sama dengan atau y sama dengan wx plus a. Berarti sama dengan w-nya kita sudah ketahui dikalikan x, ini adalah xi-nya ditambahkan dengan a. Oke, xi-nya di sorry, w-nya ada di 27. Tadi di sini oke, ini kita tarik ke bawah. Oke, berarti sudah ketemu untuk nilai y-nya diprediksi, sorry. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai y min y hat-nya. Jadi sama dengan y-nya ini dikurangi y prediksinya. Oke, di sini saya kasih tanda dolar dulu. Oke, kemudian kita langsung cek aja. Nah, selanjutnya di sini adalah y min y hat dipangkatkan 2. Berarti di sini sama dengan power ini kita pangkatkan 2 sampai akhir. Oke, berarti untuk nilainya sudah ketemu ya. Seperti ini.
Selanjutnya kita mencari nilai MSI-nya. Nah, di sini MSI-nya adalah seper N dikalikan sum YI min YI hat dikuadratkan. Berarti di sini disamkan terlebih dahulu. Oke, maka nilai MSI-nya adalah 1/5 dikalikan dengan em, YI min YI hat dikuadratkan. Ini hasilnya. Kemudian RMSI-nya yaitu akar dari nilainya ini YI min YI hat dikuadratkan. Kemudian untuk mapenya di sini adalah seper N sum YI min YI hat absolut. Berarti di sini kita jumlahkan ya sesuai dengan rumus mainnya. Berarti sorry ya, rumus mainnya. Ini kenapa saya tulis mata ya? Mai. Ini sebenarnya 1/5 dikalikan sini halves sum dari A1 sampai Y1 sampai Y5. Sudah ketemu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya untuk mencari nilai dari linear regression gitu. Silahkan dipelajari nanti. Eh, mohon maaf nanti apabila suara saya kurang jelas ya. Bisa ditanyakan nanti kepada saya. Oke, kita lanjutkan ke single perceptron. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar ya di materi ANN. Nah, di sini kita memerlukan inputnya, kemudian weight-nya, kemudian kita akan memasukkannya ke dalam em, input function-nya, ya, biasanya ada di sel soma, di sini ya. Kemudian akan dihitung berapa. Selanjutnya akan masuk ke activation function, ya, di mana di sini akan em, diberikan batasan apakah dia masuk ke satu atau ke nol gitu. Kemudian ke outputnya berapa. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat ini. Berarti di sini ada P, kemudian ada W1, X1, W2, S2, W3, Sn, dan Wn. Nah, biasanya si XI ini berpasangan dengan XI, sorry, WI ya. Berarti harusnya X1 dengan W1, X2 dengan W2, X3 dengan W3, dan seterusnya. Jadi biasanya si B ini menjadi W0, W0, X0. Jadi X0 dengan W0, X1 dengan W1, X2 dengan X2, dan seterusnya. Jadi ini bisa diabaikan aja atau bisa kita anggap B-nya adalah W0. Selanjutnya akan masuk ke aggregation function-nya. Di sini dituliskan that, tapi nanti teman-teman juga akan melihat ya di materi selanjutnya. Di sini B ditambah sum WI kali XI ya. Kemudian di sini ada threshold function-nya atau biasanya application function sama aja. Kemudian kita akan mencari nilai y hat-nya, kemudian mencari error.
Kemudian kita akan mencari delta W dan kemudian kita akan menghitung W update-nya. Oke. Untuk rumusnya atau urut-urutannya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya di materi ANN, di back propagation. Nah, pertama kita perlu untuk mencari nilai V dulu, kemudian kita mencari nilai A, di sini A itu sebagai activation function-nya, terus di sini sebagai Y-head-nya, kemudian kita mencari nilai errornya, kemudian kita mencari backward pass-nya. Nanti di sini menggunakan yang ini A1 min A, kemudian mencari delta V, delta W, delta B, dan juga kita mencari nilai W-nya. Gitu. Baik, selanjutnya em, seperti ini contohnya teman-teman juga bisa lihat nantinya di materi AN di halaman 60 gitu. Oke, mari kita langsung mulai aja. Nah, di sini sudah diketahui ya, ada dataset, ini ada X1, X2, dan Z-nya sudah diketahui, dia 1 dan 0. Berarti ini dalam fungsi klasifikasi ya teman-teman ya. Nanti tinggal kita masuk-masukkan aja nanti. Nah, biasanya untuk nilai W0, W1, W2-nya sudah diketahui atau belum diketahui, teman-teman bisa tuliskan secara random di sini. Itu jika belum diketahui ya. Nah, kemudian ada nilai ya, atau biasanya disebut juga dengan A. Seperti ini, alfa ya nilainya. Oke, mari kita mulai untuk mencari nilai P-nya terlebih dahulu. Biasanya ini disebut dengan fungsi V dari X gitu ya. Biasanya bermacam-macam nulisnya seperti apa. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan penulisannya gitu. Oke, berarti untuk di sini caranya adalah W kalikan X ditambah B. Oke, berarti di sini WX-nya adalah disesuaikan. Kalau W0 ya X0, kalau W1 ya X1, begitu ya. Nah, di sini maka karena hanya ada X1 berarti kita bisa langsung mengalihkan. Berarti W1 sudah W1-nya W1 dikalikan X1 ditambah W2 ya, W2 dan W2 dikalikan dengan X2-nya ditambahkan dengan bobot kan atau B0 ya. Tadi ditambahkan yang sini. Oke, berarti untuk V-nya atau prediksinya, ya prediksinya sama aja. Nanti dikalikan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan. Atau bisa dikatakan sum dari W dan X, kemudian ditambahkan dengan B. Nah, di sini berarti menggunakan W0, W1, W2 awalnya. Bisa dituliskan seperti ini. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, benar. Nah, kemudian kita mencari nilai A-nya. Nah, ini adalah fungsi sigmoidnya seperti di sini. Kita menggunakan yang ini aja, activation function-nya. Di sini menggunakan sigmoid, jadi di sini saya juga menggunakan
sigmoid juga. Nah, untuk rumus sigmoid sendiri, satu per satu plus E min V ya. Nah, teman-teman untuk nilai E-nya bisa menggunakan ini, 2,781 kalau dihitung secara manual. Ya, berarti di sini saya langsung saja menggunakan rumus ya, sama dengan 1 ditambahkan dalam kurung, sorry, 1 dibagi dalam kurung 1 ditambahkan EXP dari min V. V-nya adalah ini. Oke, saya tutup. Sebentar, sebentar. Ini ada yang salah deh. Lagi nih ya. EXP min V. Oh iya benar. Nanti kayak gini. Seperti ini perhitungannya. Berarti bisa langsung kita cek aja. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita akan mencari nilai errornya. Errornya sama dengan Y dikurangi Y hat. Ya, Y hat di sini maka untuk rumusnya tadi kan A sama dengan 1 plus E min V ini juga dikatakan sebagai Y hatnya. Maka untuk nilai N-nya adalah nilai Y-nya di sini dikurangi nilai Y hat-nya atau si sigmoidnya atau si A-nya di sini. Oke, langsung saja tinggal kita truk ya. Nah, kemudian di sini untuk nilai apa nih? V aksen atau Y aksennya. Nah, di sini untuk V nilainya berarti A dikalikan 1 min A. Berarti nilai A-nya tadi ini dikalikan 1 min dia lagi. Ya, sorry, kurang tanda kali. Ini. Oke, ini udah sama, tinggal di drag aja. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita mencari nilai dv-nya, delta V. Atau biasanya, kalau di sini tulisannya dv ya. Atau kadang juga disebutkan dengan delta itu yang segitiga itu, delta ya, delta V. Jadi silahkan diperhatikan, jangan bingung ya. Berarti di sini delta V-nya adalah nilai dari apa nih? Delta V sama dengan A dikalikan 1 min A dikalikan E. Berarti di sini adalah nilainya sama dengan nilai S1-nya kan di P aksen atau Y aksennya ya. Dikalikan dengan nilai errornya. Oke, tinggal kita, sorry, tinggal kita langsung cek aja. Ya, udah ketemu nilainya. Oke, kemudian kita mencari nilai W-nya. Oh, sebentar. Ini di sini. Hmm. Oke. Nah, kemudian ini ada delta W. Delta W menghitungnya yaitu dV delta V dikalikan dengan X. Maka
Di sini karena DW1 berarti nilai DV-nya dikalikan dengan X1. Begitu seterusnya. Kita tinggal cek aja. Kemudian sama juga DW2 berarti delta W2 berarti dari DV-nya dikalikan X2. Ya tinggal diterk juga. Semula hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai delta B-nya ya. Sesuai dengan ini ya di sini. Delta B sama dengan delta V. Berarti nilainya di sini sama dengan si delta V-nya. Kita tinggal trek lagi. Kemudian di sini sudah kita ketahui untuk apa namanya nilai update-nya ya. Nah, di sini rumusnya untuk W0 atau B ya. W0 ditambahkan alfa dikalikan dengan DB-nya. Berarti sama dengan W0-nya tadi di mana? Di sini ya. Yang sudah diketahui tadi kita gunakan. Hmm, Ditambahkan nilai dari, sorry. Ditambahkan nilai A-nya, alfa. Di sini alfa adalah learning rate ya. Berarti kita kalikan, ditambahkan dengan learning rate-nya dikalikan dengan dB atau dV-nya. Di sini aja. Nilai dB-nya. Hasilnya seperti ini. Berarti kita sudah ketemu untuk D0-nya. Oke, berarti bisa tinggal kita drag aja ya. Nanti langsung kita tarik ke bawah. Berarti ini adalah hasil dari update-annya W0 ya. Sama juga dengan yang W1-nya berarti sama dengan weight-nya, weight pertamanya, mana W1-nya? Ini ya, W1-nya ditambahkan dengan nilai alfanya atau learning rate-nya, kemudian dikalikan nilai dW-nya. Di sini nilainya dW berarti karena dia ada di W1 berarti kita pakai nilai yang di sini dW1-nya. Oke, tinggal kita tarik juga. Ya. Nah, kita lanjutkan ke W2-nya. Berarti nilai W2 atau W awalnya ya, ditambahkan nilai alfa atau learning rate-nya dikalikan nilai dW-nya. Karena dia W2 berarti menggunakan yang dW2. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, sudah selesai ya untuk perhitungannya. Silahkan teman-teman untuk mempelajari. Silakan untuk dipelajari kembali urutannya. Jadi silakan dipahami untuk pencarian ininya saja. Kita harus mencari apa dulu. Tadi V-nya, kemudian nilai sigmoidnya atau activation functionnya atau nilai A atau J headnya. Kemudian mencari error, kemudian mencari F aksen atau Y aksen, kemudian mencari DV-nya, DB1, dan seterusnya sampai kita mencari update-nya. Gitu. Jadi yang perlu dipahami ya hanya
urutannya aja atau apa saja yang akan kita cari. Karena nantinya untuk rumusnya itu sudah ada. Jadi teman-teman nggak perlu menghafal ya, tapi perlu memahami rumusnya aja. Gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses besok untuk ujiannya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.